Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya semuanya? Sudah pada sarapan belum semuanya? Sudah pakai baju yang rapi? Sudah dipersiapkan Alkitabnya? Kalau misalnya sudah, berarti sudah waktunya adik-adik untuk duduk yang manis, karena sebentar lagi ibadah kita akan segera dimulai. Adik-adik, untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau memuji Tuhan, kita mau nyanyi lagu Berhimpun Semua. Kesha mau ajak semuanya untuk berdoa. Sikapkan doanya, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus atas berkat kepada kami di pagi hari yang indah ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menjagai kami sepanjang malam hingga kami buat istirahat dengan nyenyak dan bangun dengan keadaan yang sehat dan segar. Ya Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan mau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Inilah doa kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Nah adik-adik, lagu berikutnya kita akan menyanyikan lagu Senang Ku Baca Alkitab. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, happy Sunday. Wah gimana nih hari ini kabar adik-adik semua di rumah? Kakak harap adik-adik semua tetap penuh sukacita, tetap semangat, juga tetap berpengharapan kepada Tuhan pastinya. Dan jangan lupa yang paling penting tetap jaga kesehatan ya adik-adik. Semoga adik-adik semua sehat-sehat selalu, tetap dijalankan prokesnya, protokol kesehatannya di rumah maupun di luar rumah. Ya, hari ini kita udah hari Minggu lagi, tandanya kita mau beribadah bersama lagi. Namun hari ini kita melalui YouTube. Minggu kemarin kita sudah impa melalui Zoom. Seru ya adik-adik, kita bisa saling sapa satu dengan yang lain, kita bisa saling ngobrol-ngobrol bareng. Adik-adik, kali ini kita mau ibadah walaupun melalui YouTube seperti ini. Kakak yakin dan percaya tidak mengurangi sukacita kita pada hari ini. Ya, sebelum kita mau memulai ibadah, kakak ingin menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Sebelumnya kakak minta maaf kalau mungkin adik-adik bingung. Wah, Kak Hana di mana nih? Kok latar belakangnya beda ya? Lalu kok Kak Hana sendirian pakai masker? Lalu Kak Hana kenapa nih? Tumben biasanya berdiri, kali ini duduk. Ya, kakak minta maaf karena kali ini kakak menyampaikan firman-Nya, kakak sedang berada di luar rumah. Jadi kakak tetap harus menggunakan masker. Salah satu protokol kesehatan yang kakak lakukan. Oke, kita mau mulai aja ibadahnya. Adik-adik semua sudah siap? Coba kakak mau dengar, sudah siap? Wah, sudah semua. Kalau sudah siap, coba kakak mau, walaupun kakak nggak lihat nih, tapi kakak mau coba diangkat jempolnya yang sudah siap dari rumah masing-masing. Diangkat jempolnya. Sudah belum ya diangkat ya? Oke, sudah dong pastinya ya. Oke, kita mulai aja ya. Kita persiapkan Alkitabnya sebagai bacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Oke.
sebelum kita memulai ibadah kita mau memulai membaca firman, kita mau minta Roh Kudus, pimpinan Tuhan untuk sertai firman Tuhan ibadah kita pada hari ini ya. Adik-adik sikap yang berdoa, sikap yang baik, lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini, hari Minggu, hari yang baik Tuhan berikan, kesempatan yang indah Tuhan izinkan kami untuk dapat terus merasakan kebaikan Tuhan, nafas hidup yang Tuhan telah berikan kepada kami. Semalam kami tidur, Tuhan telah jaga kami dengan baik, bahkan sampai pagi hari ini Tuhan telah tetap menjaga kami dengan baik. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Saat ini kami juga mengucap syukur kami dapat beribadah bersama ya Tuhan. Walaupun masih secara virtual, kami tahu, kami yakin tidak akan mengurangi sukacita kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau memberkati hati, pikiran kami, sehingga apa yang disampaikan pada hari ini dapat kami mengerti, bahkan dapat kami lakukan di kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, boleh disiapkan Alkitabnya? Ya adik-adik, bacaan firman Tuhan kita pada kali ini dari Ulangan 30 ayat 1 sampai dengan 6. Ayo adik-adik dibuka dari Ulangan 30 ayat 1 sampai dengan 6. Sudah semua adik-adik, Alkitabnya dibuka. Bacaan kita dari Ulangan 30 ayat 1 sampai dengan 6. Kita baca bersama ya adik-adik. Ulangan 30 ayat 1 sampai dengan 6. Pulih setelah tobat. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anak dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Sekalipun orang-orang yang telah terhalau daripadamu ada di ujung langit, dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali, dan dari sana pun Ia akan mengambil engkau. Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan engkau akan memilikinya pula. Ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Ya adik-adik, dalam bacaan firman Tuhan kita kali ini, ada yang tahu kata apa yang terulang berkali-kali? Ada yang tahu mungkin? Ya, kata dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Itu terulang berkali-kali ya dalam bacaan kita pada kali ini. Apa sih itu? Seseorang yang mengatakan ya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, itu adalah seseorang yang mengatakan sebuah perjanjian, janji iman dia atau janji pengakuan dia yang akan dia lakukan, yang akan seseorang tersebut lakukan. Ya sebelumnya kakak mau kasih tahu dulu nih, ada yang tahu mungkin adik-adik atau ada yang belum tahu kitab ulangan ini latar belakang tentang apa ya? Tentang cerita apa ya? Ada yang tahu? Ya, ada yang tahu? Ya. Ulangan ini menceritakan sebagian besar latar belakang tentang perjalanan bangsa Israel. Bangsa Israel melakukan perjalanan di padang gurun selama 40 tahun. Selama 40 tahun bangsa Israel melakukan perjalanan melalui padang gurun untuk menuju ke tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian Tuhan yang diberikan oleh Tuhan untuk bangsa Israel. Ya adik-adik, perjalanan 40 tahun ini menurut adik-adik perjalanan yang lama atau yang singkat?
yang lama ya pastinya adik-adik. Bayangkan saja perjalanan selama 40 tahun. Wah, cukup lama adik-adik. Kalau kita aja misalnya kita mau kemana nih perjalanan yang 3 jam aja, kita sudah bete pasti di perjalanan, kita sudah males, kita sudah, ya pokoknya pasti sudah bete adik-adik. Bayangkan bangsa Israel melakukan perjalanan selama 40 tahun. Perjalanan yang cukup panjang yang bangsa Israel lakukan itu, pastinya di tengah-tengah perjalanan mengalami hal yang menyenangkan, pastinya ada mengalami hal yang mengecewakan, juga banyak halangan-halangan yang terjadi adik-adik. Begitu pula dengan hidup kita masing-masing. Tentunya selama contohnya kakak nih, kakak berumur 23 tahun. Dalam umur kakak nih, dalam hidup kakak tentunya pastinya tidak semuanya mulus, tidak semuanya menyenangkan, tidak semuanya yang kakak mau itu bisa kakak dapetin. Betul tidak adik-adik? Pastinya selama hidup kita mengalami rasa kecewa, rasa sakit, patah hati, ataupun sedih, hal-hal yang tidak menyenangkan juga pasti kita sudah pernah rasakan, bukan saja hal-hal yang menyenangkan. Ya, begitu juga adik-adik, pasti kakak percaya adik-adik pernah mengalami sedih, pernah mengalami kecewa, pernah mengalami marah, juga mengalami rintangan-rintangan dan cobaan. Ya adik-adik, begitulah bangsa Israel saat perjalanan saat itu. Kita bisa rasakan juga dalam kehidupan kita adik-adik. Dalam perjalanan hidup kita, kegiatan kita, mungkinnya pastinya bahkan kita mengalami hal-hal yang tidak ingin kita rasakan, hal-hal yang mengecewakan diri kita, hal-hal yang tidak kita mau pokoknya. Ya, namun kita tetap harus melewatinya, kita harus tetap menghadapinya. Ya, pastinya dengan minta penyertaan Tuhan Yesus adik-adik. Ya, kali ini kita mau belajar tentang bagaimana kita mau berserah kepada Tuhan. Bagaimana pula kita mau taat dan tulus dengan kehendak Tuhan. Tadi segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Contohnya adik-adik, pastinya dalam hidup kita ini ada cobaan-cobaan yang tidak menyenangkan, juga bahkan bikin kita kadang sakit, sedih, kecewa. Bahkan mungkin adik-adik pernah mengalami mungkin kecewa dengan Tuhan, apa yang adik-adik mau, yang adik-adik inginkan tidak berjalan dengan lancar, tidak sesuai yang adik-adik inginkan. Lalu adik-adik kecewa dan marah kepada Tuhan. Lalu adik-adik menyalahkan Tuhan. Boleh tidak adik-adik seperti itu? Boleh tidak? Tidak boleh, sangat-sangat tidak boleh. Bahkan adik-adik, coba adik-adik lihat kembali ke belakang perjalanan atau masa lalu adik-adik yang adik-adik sudah lewati. Mungkin saat itu adik-adik saat melewatinya itu adik-adik merasa berat, adik-adik merasa kecewa, bahkan ketakutan. Tapi lihat adik-adik sudah berada hari ini, adik-adik bisa dengan hebat adik-adik lewati. Itu juga salah satu penyertaan Tuhan. Contohnya kakak kasih contoh sederhana. Adik-adik mungkin pernah mengalami sakit. Misalnya adik-adik terbaring lemah, sakit, adik-adik saat itu minta pertolongan Tuhan, tapi adik-adik belum sembuh-sembuh. Mungkin adik-adik sudah bosan minum obat, sudah bosan mungkin di rumah lemah, tapi adik-adik boleh ingat kembali saat itu, dan saat ini adik-adik ternyata adik-adik bisa lewati itu semua dengan penyertaan Tuhan, dengan kekuatan dan kebaikan Tuhan. Ternyata adik-adik saat ini bisa lewati masa lalu, dan hal-hal itu ternyata sudah lewat, adik-adik bisa lewati. Itu salah satu penyertaan Tuhan. Kadang adik-adik kita nggak tahu nih rencana Tuhan, kita nggak tahu nih maksud Tuhan. Apa sih maksud Tuhan? Adik-adik dibikin misalnya sakit, mungkin ternyata maksud Tuhan biar adik-adik dekat dengan Tuhan, biar adik-adik ingat dengan Tuhan, adik-adik kembali mau berdoa, minta penyertaan Tuhan. Lalu kenapa sih aku ditempatkan di sekolah ini? Aku nggak mau loh di sekolah ini bukan sekolah yang aku inginkan. Kenapa sih Tuhan? Lalu menyalahkan Tuhan.
Tidak boleh ya, kita tidak tahu maksud Tuhan menempatkan adik-adik di sekolah tersebut. Mungkin di sekolah tersebut ada berkat, ada kehendak Tuhan yang tentunya baik buat adik-adik. Lalu, kenapa sih adik-adik? Misalnya kenapa sih saya ditempatkan di keluarga ini? Atau kenapa sih saya harus begini? Kenapa sih saya mengalami ini, itu, dan sebagainya? Ya, adik-adik, tanpa kita sadari, itu semua ada maksud Tuhan. Itu semua ada kehendak Tuhan, ada rencana Tuhan, berkat Tuhan untuk adik-adik semua. Mungkin kita nggak tahu gimana caranya, kita nggak tahu rencananya apa, tapi hari ini kita sepakat yuk adik-adik, kita mau percaya dengan rencana Tuhan, kita mau percaya dengan kehendak Tuhan, kita mau menjadi orang-orang yang layak untuk menerima berkat Tuhan. Mulai hari ini kita sepakat untuk kita percayakan hidup kita, aktivitas kita, bahkan masa depan kita di tangan Tuhan. Kita percaya semua yang Tuhan buat, semua yang Tuhan berikan, semua yang Tuhan percayakan kepada kita itu semuanya hal yang baik, hal yang memberkati kita. Walaupun mungkin berat, walaupun mungkin banyak halangannya, tapi kita percaya ada Tuhan di hidup kita yang pastinya menyertai perjalanan hidup kita. Seperti bangsa Israel ya, dalam perjalanannya mungkin mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, tapi penyertaan Tuhan ada pada bangsa Israel. Juga penyertaan Tuhan pastinya ada dalam hidup kita. Asalkan kita mau taat kepada Tuhan, asalkan kita mau melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, asalkan kita mau melakukan kehendak dan firman Tuhan. Ada dalam firman Tuhan, carilah dulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan padamu. Aduh, bahagia banget gak kita sebagai anak Tuhan, anak Allah, anak Tuhan Yesus. Kita cuma disuruh carilah kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan padamu. Kita hanya perlu berbuat yang baik-baik, kita hanya perlu melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan, kehendak Tuhan, isi firman Tuhan. Semua hal yang menyenangkan hati Tuhan kita lakukan. Lalu apapun yang kita inginkan, kita minta kepada Tuhan, kita mohon pimpinan Tuhan, kita minta kepada Tuhan. Misalnya, aku mau di sekolahan yang ini, aku mau ini Tuhan, aku lagi butuh ini Tuhan. Misalnya aku butuh kesembuhan Tuhan, berdoa adalah nafas hidup. Jadi apapun yang adik-adik inginkan, yang adik-adik rasakan, yang adik-adik ingin ceritakan, boleh adik-adik ceritakan dalam doa kepada Tuhan. Ya adik-adik, hari ini kita belajar ya adik-adik, kita sama-sama belajar dalam kehidupan, perjalanan hidup kita, perjalanan kegiatan kita sehari-hari, perjalanan adik-adik mungkin di sekolahan, di rumah, atau dimanapun, atau bahkan masa depan adik-adik nanti. Misalnya adik-adik merasa khawatir, merasa takut, merasa kecewa, ada halangan-halangan apapun dan rintangan apapun dalam perjalanan tersebut, kita tahu kita adalah anak Tuhan. Tuhan beserta dengan kita. Tuhan ada untuk kita, tinggal minta. Tuhan ada, tinggal kita minta. Tuhan, aku takut. Misalnya, Tuhan, aku ada halangan ini. Tuhan, aku butuh ini. Tuhan, aku begini. Tinggal kita ceritakan sama Tuhan. Kita minta pimpinan Tuhan. Tangan Tuhan pasti akan menyertai kita. Pasti akan menyertai hidup adik-adik. Apalagi kalau adik-adik selalu menyenangkan hati Tuhan. Wah, anak ini nih, si A ini selalu menyenangkan hatiku nih. Pasti Tuhan akan jaga, Tuhan pasti akan berkati. Anak ini nih selalu melakukan hal-hal yang baik. Pastinya Tuhan berkati juga. Tuhan akan lindungi juga. Ya, begitupun juga dengan hidup kita ya adik-adik ya. Semoga, namun jangan sampai kita tidak taat. Jangan sampai kita menjadi anak yang tidak taat akan firman Tuhan, akan kehendak Tuhan. Jangan sampai kita mengecewakan hati Tuhan. Kita harus menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan, anak-anak yang taat. Ya, dengan segenap hatiku dan juga dengan segenap jiwaku. Apapun yang kita lakukan itu kita harus lakukan dengan tulus. Apalagi kita lakukannya untuk Tuhan. Kita harus lakukannya dengan tulus, dengan tanpa pamrih.
hari. Kita harus lakukan itu ya dengan segenap hatiku, juga dengan segenap jiwaku. Kalau kita sudah melakukannya setiap hari, hidup kita sudah berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, kita percaya Tuhan pasti akan bela kita. Tuhan pasti akan bela kita, akan sertai hidup kita, akan pimpin berkati masa depan kita. Oke, adik-adik semua di sini mau ya hari ini kita sepakat kita untuk menjadi anak-anak yang taat, menyenangkan hati Tuhan, kita melakukan kehendak Tuhan, melakukan hal-hal yang baik, rajin membaca firman Tuhan, karena firman Tuhan ini semuanya ada hal-hal yang Tuhan mau untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita jadi anak-anak yang taat, kita lakukan semuanya dengan segenap hati kita, juga dengan segenap jiwa kita. Tentunya hal-hal yang baik-baik yang menyenangkan hati Tuhan. Maka kalau semuanya itu kita sudah lakukan, pastinya kita percaya Tuhan akan menyertai perjalanan hidup kita. Walaupun ada rintangan, kesusahan apapun yang adik-adik pikir adik-adik tidak bisa lewati, percaya Tuhan akan bela kita. Tuhan akan ada di pihak adik-adik. Kakak yakin semua adik-adik di sini adik-adik anak-anak yang pintar, anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan, anak-anak yang selalu berbuat baik. Kakak yakin dan percaya, kakak berdoa semua adik-adik di sini semuanya hidupnya, masa depannya Tuhan berkati aktivitasnya, sekolahnya, bahkan juga keluarganya. Asalkan semua adik-adik di sini semua melakukan hal-hal yang baik sesuai kehendak Tuhan. Oke deh. Ya, firman Tuhan pada hari ini sudah selesai. Alkitabnya boleh ditutup. Ya, semoga firman Tuhan pada hari ini dapat adik-adik mengerti, juga adik-adik ingat dan lakukan di kehidupan adik-adik setiap hari. Untuk kegiatan aktivitas kita pada minggu ini, kakak mau adik-adik membuat video ungkapan adik-adik, janji iman, pengakuan adik-adik dalam video. Seperti ini contohnya. Aku Hana, aku janji akan menjadi anak yang taat dan menyenangkan hati Tuhan. Sekali lagi, aku Hana, aku janji akan menjadi anak yang taat dan menyenangkan hati Tuhan. Jadi adik-adik sebut nama adik-adik, contohnya Yovela. Aku Yovela, aku janji akan menjadi anak yang taat dan menyenangkan hati Tuhan. Oke, seperti itu adik-adik semua bisa ya. Dikumpulkan paling lambat pukul 8 malam. Semuanya biar kakak tahu nih siapa aja sih minggu ini, hari ini adik-adik yang menonton firman Tuhan, yang mengikuti IMPA pada hari ini, juga yang melakukan aktivitasnya nih, yang mengerjakan. Karena kakak lihat biasanya kalau di Zoom rame nih, anak-anaknya, adik-adiknya rame, kakak lihat, kakak suka banget nih kalau rame. Tapi kalau hari biasa melalui YouTube, aktivitasnya yang kakak lihat anak-anaknya, adik-adiknya hanya itu lagi. Oke, kali ini kakak mau ya adik-adik yang lain juga ikut mengerjakan tugas aktivitasnya, juga mengikuti IMPA-nya. Oke adik-adik, kita mau menutup ibadah kita, firman Tuhan kali ini kita mau tutup dengan doa, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami kembali datang ke hadapan-Mu, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, bahkan berkat-berkat yang Tuhan telah berikan kepada kami. Kami ada sebagaimana kami ada hari ini Tuhan, bukan karena kekuatan kami ataupun kehebatan kami. Kami tahu ya Tuhan, kami ada itu semua karena kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, kasih Tuhan, bahkan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan dan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan ya Tuhan, kehidupan kami selanjutnya, bahkan keluarga kami, juga masa depan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan mau memberkati, bahkan Tuhan mau sertai. Tuhan, jadikanlah kami anak-anak yang taat, anak-anak yang melakukan kehendak Tuhan, yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, biarlah hidup kami ini semua berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk negara kami Indonesia ini. Kiranya Tuhan mau memberkati setiap aspeknya dalam pandemi COVID ini. Juga Tuhan mau memberkati, menolong kami. Biarlah apa yang menjadi kekhawatiran kami, ketakutan kami, Tuhan boleh ambil alih itu semua. Berikanlah kami kepercayaan ya Tuhan, keyakinan ya Tuhan, bahwa Tuhan lebih dari itu semua. Tuhan itu lebih besar dari itu semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang tidak sempurna, yang akan kami sempurnakan sesuai dengan doa yang Tuhan telah ajarkan. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan
kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Dan berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, terima kasih adik-adik. Sampai jumpa. Adik-adik, sekarang kita mau menyanyi lagu Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Sekali lagi. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa untuk persembahan kita. Sikap berdoanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat dan anugerah yang Kau telah berikan kepada kami. Kami sekarang sudah memberikan persembahan. Kiranya Engkau mau memberkati persembahan yang telah kami berikan ini agar menjadi berkat untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah adik-adik, kita sudah mau menyelesaikan ibadah kita pada hari ini. Sebelumnya Kakak Irma mengajak adik-adik untuk menyanyi lagu Yesus Memanggil. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat Bapa. Jangan sesat, dengar sabdanya. Hai, marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Nah adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita, Kakak Iren mau ajak adik-adik untuk berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, kiranya ibadah yang boleh kami lakukan pada hari Minggu ini kiranya dapat menjadi berkat dan renungan dalam kehidupan kami untuk seminggu yang akan datang. Tuhan, sebentar kami akan melaksanakan kegiatan kami masing-masing. Kiranya Engkau mau bimbing dan sertai kami supaya kami dapat melaksanakan kegiatan kami dengan baik tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih Bapa. Inilah doa yang kami naikkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sekian ibadah kita pada hari Minggu ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.